Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sahabat album misteri. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang gelap dan penuh misteri. Siapkan dirimu untuk merasakan sensasi takut yang berbeda. Berani hadapi ketakutanmu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami membuat konten yang lebih seru lagi. Hutan di sekitar desa Koto Tuo terdiam dalam kelam. Hanya angin malam yang sesekali menggerakkan daun-daun kering menimbulkan suara bisikan lirih yang membuat bulu kuduk meremang. Di balik ketenangan desa yang tampak damai, ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Sari, seorang perempuan muda yang sedang hamil tua, berdiri di balik jendela kayu rumahnya. Tangannya memegang perutnya yang membesar, sementara matanya menatap ke arah langit yang perlahan berubah gelap. Ada perasaan asing yang tak bisa diabaikan, seperti kabut tebal yang menyelimuti batinnya. Hari-hari yang biasanya tenang kini dipenuhi kecemasan yang tak beralasan. Malam-malam Sari berubah menjadi medan pertarungan dengan mimpi buruk yang begitu nyata. Dalam tidurnya, dia melihat tubuhnya terpisah dari kepala, melayang-layang di udara, sementara organ-organ tubuhnya menggantung di bawah dagu. Setiap kali terbangun, napasnya tersengal-sengal. Jantungnya berdegup liar dan telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Lebih buruk lagi, ada bekas darah di bawah kukunya. Setiap pagi, darah itu selalu ada, seperti jejak dari sesuatu yang terjadi dalam kegelapan malam. Aji, suaminya, mencoba menghibur dengan mengatakan itu hanya mimpi buruk. Tapi jauh di lubuk hati, Sari tahu ada sesuatu yang salah. Sangat-sangat salah. Ketika malam semakin mendekat, rasa takut yang menempel di tubuh Sari pun semakin membesar. Setiap sudut desa tambah seperti mengintip, seperti tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Suara angin tak lagi seperti bisikan biasa, tetapi seperti panggilan dari sesuatu yang mengerikan, dari dunia yang tak kasat mata. Sari bisa merasakan bahwa apapun yang datang dalam mimpinya, perlahan mendekat dan mungkin tidak lama lagi, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Aku harus menemui seseorang, kata Sari dengan nada putus asa. Aji yang duduk di sisi ranjang mengerutkan alisnya. Sari, kau harus beristirahat. Kau hamil besar. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak jelas. Sari menggeleng lemah. Aku merasa ada yang salah dengan kehamilanku, Ji. Aku tahu ini bukan sekadar mimpi buruk. Mereka memutuskan untuk pergi menemui Nyai Rati, seorang dukun terkenal di desa. Warga desa sering mendatangi Nyai Rati ketika menghadapi masalah-masalah kesehatan atau kepercayaan yang sulit dijelaskan. Sari sangat berharap besar dukun tua itu bisa membantunya. Rumah Nyai Rati terletak di ujung desa, hampir tersembunyi di balik pepohonan rindang. Bangunan tua yang dikelilingi oleh pekarangan penuh dengan tumbuhan herbal memberikan kesan kuno dan angker. Saat mereka masuk, aroma dupa menyengat langsung menyeruak ke hidung. Nyai, panggil Sari dengan suara gemetar. Aku butuh bantuanmu. Nyai Rati, perempuan tua berusia sekitar 60 tahun itu, dengan wajah penuh keriput, menatap Sari dalam-dalam. Mata tuanya menyeratkan sesuatu yang sulit ditebak. Masuklah nak, ujarnya pelan. Suaranya seperti mengalir lembut di tengah udara berat yang ada di dalam rumah itu. Apa yang mengganggumu? Sari menceritakan mimpi-mimpi buruknya. Perasaan aneh yang mengganggunya setiap malam dan darah yang selalu dia temukan di bawah kukunya. Nyai Ratih mendengarkan dengan seksama sambil mengaduk-aduk ramuan herbal di dalam panci kecil yang berasap. Ini bukan hal biasa, ujar.
ujar Nyai Ratih sambil menyetorkan secangkir ramuan berwarna hijau pekat. Minumlah ini, dan semuanya akan membaik. Syarih menatap cangkir itu. Dia merasa ragu untuk meminumnya. Namun dorongan untuk mencari solusi bagi masalahnya jauh lebih kuat. Syarih pun meminum ramuan itu dalam sekali teguk. Tak peduli rasa pahit yang menusuk tenggorokannya. Tunggu saja, nak. Kau akan merasa lebih baik, ujar Nyai Ratih dengan senyum tipis yang aneh. Hampir tidak terlihat. Aji yang berada di belakang Syarih sepanjang waktu merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang salah dengan Nyai Ratih. Tapi dia tidak ingin menakut-nakuti istrinya. Dia hanya bisa berharap semua ini berakhir dengan baik. Beberapa hari setelah kunjungan ke Nyai Ratih, keadaan Syarih justru semakin memburuk. Bukan hanya kegelisahan yang menyelimuti malam-malamnya, tetapi juga rasa aneh yang semakin nyata di tubuhnya. Setiap kali matahari tenggelam dan malam rayap masuk, tubuhnya mulai terasa ringan, seperti ada sesuatu yang berusaha melepaskan diri dari dalam dirinya. Syarih seringkali terjagah dengan napas terputus-putus, seolah jiwanya perlahan tercarabut dari raga. Aji tak pernah menyadari hal itu. Terlalu lelah setelah bekerja seharian. Namun Syarih tahu ada yang salah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun pasti sedang merubahnya. Pada suatu malam, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menjalar dari perutnya, membuatnya tersentak bangun. Dengan jantung berdebar kencang dan napas yang tersengal-sengal, Syarih menatap ke sekeliling ruangan yang diterangi hanya oleh remang lampu minyak. Perlahan pandangannya jatuh pada cermin yang ada di sudut kamar. Ketika dia melihat bayangannya sendiri, tubuhnya membeku. Bayangan itu bukan dirinya. Matanya tampak gelap dan kosong. Mulutnya sedikit terbuka seakan menunggu sesuatu. Syarih pun mundur dengan gemetar, menahan jeritan yang nyaris pecah di tenggorokan. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik pantulan itu. Sesuatu yang bukan dirinya, namun sedang menantinya. Sesaat kemudian Syarih melihat di cermin bahwa kepalanya dengan untaian ususnya tiba-tiba keluar dan terlepas dari tubuhnya. Dengan kengerian yang luar biasa, Syarih mulai melihat dirinya melayang dengan perut terbuka. Ususnya bergantungan terburai, namun tanpa rasa sakit. Dia tidak lagi mengendalikan tubuhnya. Dia adalah makhluk yang menyerupai legenda yang pernah diceritakan oleh neneknya saat dia masih kecil. Palasik, makhluk pemakan janin bayi dalam kandungan dan plasenta bayi yang baru dilahirkan. Saat pagi tiba, Syarih terbangun dengan tubuh yang utuh kembali dirancangnya. Namun ingatan tentang kejadian malam itu sangat jelas di benaknya. Dia mulai menangis tanpa suara, takut akan apa yang telah dia alami. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Ci, seru Syarih kepada Aji pada suatu pagi. Aji yang mendapati istrinya sering lemah setiap pagi, mulai memahami bahwa ada hal aneh yang terjadi, meskipun dia awalnya ragu. Syarih menceritakan segalanya, bagaimana setiap malam dia merasa tubuhnya berubah menjadi palasik. Ini semua salah Nyai Ratih, Aji mengepalkan tinjunya. Kita harus melakukan sesuatu. Mereka segera pergi ke rumah Bumira, tetangga sekaligus sahabat lama Syarih. Bumira dikenal di desa sebagai orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal gaib. Setelah mendengar cerita Syarih, Bumira terlihat sangat khawatir. Kau telah dikutuk, Syarih, kata Bumira dengan serius.
Nyai Ratih bukanlah dukun biasa. Ada cerita lama tentang keluarganya. Mereka memiliki kekuatan gelap dan memanfaatkan Palesik untuk tujuan jahat. Lalu bagaimana aku bisa menghentikannya? Syari bertanya dengan putus asa. Tidak mudah, tapi ada seorang ulama tua di luar desa yang mungkin bisa membantumu. Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki pengetahuan untuk melawan kutukan sekuat itu. Sehari kemudian, Syari dan Aceh melakukan perjalanan panjang yang penuh tantangan menuju rumah ulama tua bernama Kiai Umar Saleh yang ada di puncak bukit terjal. Jalan setapak berbatu itu dibalut oleh kabut tebal dan angin dingin merayap di kulit seakan ikut memperingatkan akan bahaya yang tak kasat mata. Di ujung perjalanan berdirilah rumah kayu tua yang tampak seperti bagian dari bukit itu sendiri. Dikelilingi hutan lebat yang seolah menjaga rahasia-rahasia gelap yang ada di dalamnya. Kiai Umar Saleh adalah seorang ulama tua, berwajah keras dengan mata yang menyimpan kebijaksanaan bertahun-tahun. Ia mendengarkan kisah Syari dengan tenang. Suara-suara hutan menghilang, seolah-olah alam pun menahan nafas, menunggu apa yang akan dia katakan. Setelah beberapa saat diam, Kiai Umar akhirnya berbicara dengan suara rendah dan dalam. Kutukan ini sangat kuat. Semakin dekat dengan hari kelahiranmu, semakin kuat pula Palesik dalam dirimu berusaha untuk mengambil kendali penuh. Kalimat itu menggantung di udara seperti pisau tajam, membuat Syahri merasakan ketakutan yang merambat ke seluruh tubuhnya. Palesik, makhluk yang hidup di dalam dirinya adalah bayangan gelap yang terus menghantuinya malam demi malam. Kini mengancam lebih dari sekadar jiwanya. Makhluk itu menginginkan bayinya, dan waktunya semakin dekat. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kiai? Tanya Syahri memohon dengan suara yang hampir pecah. Matanya berkaca-kaca oleh ketakutan yang mendalam. Dia bisa merasakan sesuatu yang asing di dalam tubuhnya. Sesuatu yang tak bisa dia kendalikan. Aji berdiri di samping istrinya, wajahnya tegang. Namun dia hanya bisa diam, tak berdaya. Kiai Umar menatap Syahri dengan tajam sebelum jawab. Ada cara untuk menghentikan kutukan ini. Tapi itu bukan jalan yang mudah. Kau harus menghadapinya sendiri. Palesik dalam dirimu bukanlah makhluk luar, tapi bayangan gelap dari jiwamu sendiri. Ini bukan sekedar perlawanan fisik, tapi pertarungan batin. Jika kau ingin menyelamatkan bayimu, kau harus menolak kehendak gelap itu. Kau harus melawan sisi tergelap dirimu. Dan itu adalah pertarungan yang hanya kau sendiri yang bisa melakukan untuk memenangkannya. Syahri menggigil, bukan hanya karena dinginnya angin malam, tetapi karena dia tahu pertempuran yang akan datang jauh lebih menakutkan daripada mimpi buruk manapun yang pernah dia alami. Hari kelahiran Syahri semakin mendekat, dan bersamaan dengan waktu itu, bayangan kegelapannya mengintai semakin nyata. Setiap malam, dorongan aneh dan mengerikan untuk menyerang bayi-bayi di desa semakin kuat. Syahri merasakan hawa panas menjalar dari dalam tubuhnya, seolah ada sesuatu yang menuntut untuk dilepaskan. Mimpi-mimpinya semakin kelam, dipenuhi gambaran yang mengerikan. Bayi-bayi yang menangis namun tak dapat dijangkau. Tangannya yang melayang di udara dan darah yang menetes dari jari-jarinya. Di siang hari dia terlihat seperti ibu hamil biasa. Tetapi di malam hari, sesuatu yang tak terkendali berusaha merobek batas antara kenyataan dan kegelapan dalam dirinya. Desa pun mulai merasakan ada yang tidak beres.
Ada laporan tentang binatang ternak yang ditemukan mati secara misterius. Tubuh mereka terbujur kaku, darah mereka kering, dan organ dalam yang lenyap tanpa jejak. Warga desa mulai berbisik-bisik, merasa ada sesuatu yang jahat berkeliaran. Namun, hanya Sari yang tahu kebenaran mengerikan di balik semua itu, bahwa dialah penyebabnya. Rasa bersalah menghantui setiap langkahnya, tapi dia tak bisa menghentikannya. Setiap malam, palisik dalam dirinya semakin kuat, menariknya menuju perbuatan yang tak termaafkan. Dan waktu terus berjalan, semakin mendekat ke hari kelahirannya, atau mungkin hari di mana semuanya akan berakhir. Pada malam sebelum kelahirannya, suasana di sekitar rumah Sari terasa begitu tegang dan suram. Udara malam itu terasa lebih dingin, seolah-olah alam tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sari duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar saat meraba perutnya yang semakin membesar. Rasa takut dan kecemasan bergelayut di pikirannya. Namun dia tahu tidak ada jalan kembali. Kiai Umar telah memberikannya sebuah mantra kuno, sebuah pelindung terakhir untuk melawan kekuatan palasik yang semakin menguasai tubuhnya. Mantra itu hanya akan bekerja selama Sari cukup kuat untuk melawan bayangan jahat yang terus berusaha mengambil kendali. Di luar, angin malam berdesir kencang, menerpa dinding kayu rumahnya seakan menggema dengan ketegangan yang tak terlihat. Sari tahu bahwa ini adalah malam penentuan. Jika dia gagal, maka bayinya akan menjadi korban, dan kegelapan akan sepenuhnya menguasai dirinya. Dengan napas yang berat, dia mengingat pesan Kiai Umar. Pertarungan ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk bayimu. Kau harus bertahan, Sari. Lawan kegelapan itu. Lawan kegelapan itu. Saat suara langkah-langkah samar terdengar di luar, Sari memejamkan matanya, merapal mantra perlahan. Namun di dalam dirinya dia bisa merasakan kekuatan jahat itu menggelegak, berusaha memecah pertahanannya. Pertarungan terakhirnya telah dimulai dan apapun yang terjadi malam ini akan menentukan nasib mereka semua. Aku tidak bisa, Aji. Aku takut. Aku akan menyerah, suara Sari bergetar. Terisak di pelukan suaminya. Tangisnya pecah, menyuarakan ketakutan yang selama ini dia pendam. Di dalam tubuhnya kekuatan gelap semakin bergejolak, menariknya semakin dekat ke jurang kegelapan. Dia merasakan kekuatannya melemah, seolah-olah palasi itu sudah setengah jalan mengambil alih dirinya. Sari mencengkeram lengan Aji dengan keras, tubuhnya bergetar hebat. Aku takut, Aji. Jika aku kalah, bayiku, anak kita, Aji. Aji memegang wajah Sari, memaksanya menatapnya dalam-dalam. Kau bisa, Sari. Lihat aku. Lihat anak kita. Suaranya lembut, tapi tegas, penuh keyakinan. Dengan tangan yang gemetar, dia membelai perut Sari yang penuh dengan kehidupan. Kau akan melindunginya, Kak. Kau kuat, jauh lebih kuat dari kutukan ini. Kau bukan hanya bertarung untuk dirimu sendiri, tapi untuk bayi kita, untuk warga desa kita. Kata-kata Aji menusuk ke dalam hati Sari, seperti sebuah suluh yang menghidupkan kembali api harapannya. Namun di belakang janji itu, malam semakin pekat, dan bayangan gelap mulai bergerak di sudut-sudut rumah, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan suara-suara misteri, suara-suara yang tanpa sosok, suara-suara yang menyeramkan, suara-suara yang menimbulkan ketakutan, suara-suara yang bangunkan bulu kuduk terus terdengar, kian lama kian mendekat. Malam tiba dengan begitu cepat, membawa serta kegelapannya semakin tebal dan mengancam.
Syari duduk sendirian di kamar di mana lampu minyak berkedip lemah hampir padam. Tubuhnya mulai terasa aneh, seperti ada sesuatu yang berdesakan dari dalam, berusaha melepaskan diri. Saat dia berdiri dan berjalan ke cermin, dia melihat bayangannya, tapi bukan dirinya lagi. Di sana, di cermin itu terlihat Palasik yang mengerikan menatapnya, dengan mata hitam yang kosong yang penuh kebencian. Mulutnya terengah-engah siap menerkam. Bayangan itu bergerak, seolah-olah memanggil Syari untuk menyerah, untuk membiarkannya mengambil kendali. Namun kali ini Syari tidak lari. Dengan napas terengah-engah, Syari memejamkan matanya, mengumpulkan setiap serpian keberanian yang tersisa dalam dirinya. Dia mengingat kata-kata Kyai Umar yang terus bergema di kepalanya. Hanya kau yang bisa melawan kehendak gelap itu. Hanya kau yang bisa melawan kehendak gelap itu. Dan hanya kau yang bisa menaklukkan kehendak gelap itu. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Rasa takut yang begitu nyata menggigit hingga ke tulang sungsum. Tetapi Syari tahu dia harus melawan. Dia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi untuk bayi yang sedang tumbuh dalam rahimnya. Untuk masyarakat desa yang ada di sekitarnya. Dengan rahang yang terkatup dan tubuh gemetar, dia berdiri tegak siap menghadapi kegelapan dalam dirinya. Dengan segenap kekuatannya Syari berteriak keras, suara yang memecah kesunyian malam dan menggema di setiap sudut rumah. Palasik dalam bayangannya menyerang, mencoba merobek kendali yang masih pegangnya. Tubuhnya bergetar hebat, jiwanya terkoyak oleh keinginan gelap yang mencoba menyeretnya ke jurang kegelapan. Bayangan Palasik melingkari tubuhnya, menekannya, mengajaknya menyerah. Saat cakar-cakar bayangan itu semakin menguat, hampir menghancurkan semua yang tersisa dari kesadarannya. Syari merasa seperti hampir kehilangan diri. Namun di tengah kekacauan itu, suara tangisan bayi tiba-tiba menggema di telinganya. Suara itu begitu nyata. Tangisannya lembut yang membangkitkan naluri terdalamnya. Oe, 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 oe. Bayinya sendiri yang belum lahir memanggilnya dari dalam rahimnya. Itulah yang membuatnya kuat. Syahri merasakan kekuatan baru muncul dalam dirinya, mengalir deras ke setiap sudut tubuhnya. Dengan seluruh tenaga yang tersisa dia melawan balik, menolak kegelapan yang berusaha menghancurkannya. Di saat-saat terakhir, ketika kehendak Palasik hampir sepenuhnya mengambil alih, Syahri berhasil mengusir bayangan gelap itu. Dia berdiri gemetar, namun tak terkalahkan. Telah menang dalam pertempuran melawan kegelapan dalam dirinya sendiri. Pagi akhirnya datang, membawa cahaya yang perlahan membubarkan kegelapan malam. Di luar, burung-burung mulai berkicau seolah menyambut awal baru yang ditunggu-tunggu. Syahri terbaring lelah di ranjang, namun senyum lega menghiasi wajahnya. Kutukan yang selama ini menghantui hidupnya telah hilang, lenyap bersama bayangan Palasik yang berusaha menguasai dirinya. Di sampingnya terbungkus dalam selimut hangat, seorang bayi perempuan yang sehat tertidur dengan tenang. Tangisan pertama bayi itu tak hanya menandai awal kehidupannya, tetapi juga kemenangan Syahri atas kegelapan. Nyai Ratih, wanita yang dulu memberinya petunjuk pertama tentang kutukan ini, telah melarikan diri dari desa tanpa meninggalkan jejak. Setelah ritual terakhir yang dia lakukan, tidak ada yang tahu kemana perginya. Kegelapan yang dia bawa bersamanya pun menghilang. Namun Syahri menyadari sesuatu yang lebih dalam. Meskipun kutukan itu telah terangkat, dunia mistis dan kekuatan-kekuatan gelap selalu ada, mengintai di sudut-sudut yang tak terduga. Alam gaib bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bisa dijauhkan, dan selalu ada sisi dunia yang tersembunyi dari pandangan biasa. Kendati demikian, kini Syahri tidak lagi merasa gentar. Dia telah melewati ujian terberat dalam hidupnya. Pertarungan melawan sisi tergelap dirinya sendiri. Dan di sanalah kekuatannya kini berakar. Dia tahu apapun yang terjadi di masa depan, dia akan siap.
Tidak ada yang lebih menakutkan daripada menghadapi kegelapan dalam diri sendiri. Dan tidak ada kemenangan yang lebih kuat dari itu. Tamat.